Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menservis CVT dari motor Yamaha Mio 125. Dan untuk pertama-tama kita buka dulu tutup box filternya dengan menggunakan obeng plus terlebih dahulu. Dan sekalian nanti kita juga bersihkan di bagian filter saringan udaranya. Setelah sudah lepas, kita taruh bautnya pada nampan supaya tidak pada kecacar dan hilang. Dan kita taruh juga filter saringan udaranya pada nampan supaya aman. Dan selanjutnya kita akan membuka tutup cover CVT dengan menggunakan kunci T10. Dan jangan lupa kita taruh bautnya pada nampan supaya tidak hilang dan kecacar. Dan setelah tutup covernya terlepas, kita buka tutup blok CVT dengan menggunakan kunci T8. Dan setelah semua baut terlepas, kita buka tutup blok CVT nya. Dan jangan lupa kita taruh bautnya pada nampan supaya tidak pada kecacar dan hilang. Dan selanjutnya kita membuka puli bagian belakang dengan menggunakan tracker. Kencangkan terlebih dahulu trackernya supaya pas. Dan kita buka dengan menggunakan kunci shock ukuran 24 mm. Lanjut buka pakai tangan saja supaya lebih cepat. Dan kita lepaskan trackernya dan mangkok kopling tersebut. Dan selanjutnya kita buka poli depan dengan menggunakan tracker saja. Dan paskan terlebih dahulu trackernya supaya mengunci dengan pas. Dan kita buka dengan menggunakan kunci shock 17 mm. Dan langsung kita buka poli depannya. Usahakan membukanya hati-hati karena ada ring dan kickstarternya. Langsung kita buka puli belakang dan bibelnya. Dan kita buka bagian rumah lorernya. Usahakan hati-hati karena ada ring dan lorernya jangan sampai jatuh. Membersihkan CVT-nya karena di sini sudah agak lumayan bersih, kita semprot saja pakai angin. Dan kita bersihkan semua komponen dan bagian pada CVT supaya bersih dan debu-debunya pada hilang semua. Kalau bisa supaya lebih maksimal, kita menggunakan bensin karena di sini sudah agak bersih, kita semprot saja pakai angin sudah cukup. Dan setelah semuanya sudah bersih, kita lakukan pengecekan. Kita lakukan pengecekan terlebih dahulu pada kampas ganda. Secara visualnya kampas ganda tidak ada yang retak maupun pecah. Dan kita lanjut, kita coba ukur dengan menggunakan jangka sorong. Dan diperoleh hasil pengukuran 2,50 mm. Dan kita ukur bagian kampas ganda yang kedua, yaitu 2,65 mm. Lanjut ke bagian kampas ganda yang ketiga, kita ukur dengan menggunakan jangka sorong. Hasilnya 2,45 mm. Dan untuk batas ausnya yaitu 2 mm. Jadi kesimpulannya kampas ganda dalam keadaan baik. Lanjut kita mengecek bagian roller. Secara visual tidak aus ataupun bayang kayak masih baru. Kita ukur roller ke 1 20,5 mm, roller kedua 20,5 mm, roller ketiga 20,5 mm, roller selanjutnya 20,5 mm, sama juga. Roller yang berikutnya 20,5 mm, dan sama 20 mm. Dan untuk batas ausnya dari diameter roller tersebut yaitu 20 mm. Lanjut kita pemasangan roller. Untuk motor Yamaha bolak-balik sama aja. Lanjut kita cek bagian slidernya apakah ada kekocakan atau tidak. Usahakan jangan kocak karena kalau kocak bisa sampai menimbulkan suara. Langsung kita pasang bosnya, kita pasang pada tempatnya. Dan kita ukur diameter dalam dari mangkok koplingnya dengan menggunakan jangka sorong juga. Dan diperoleh hasil pengukuran 125,90 mm.
Dan untuk batas ausnya sendiri yaitu 125,5 mm, jadi kesimpulannya baik. Lanjut kita pengecekan bagian feedbell. Secara visual masih tidak ada yang retak. Dan kita lakukan pengukuran dengan menggunakan jangka sorong. Diperoleh hasil 20,90 mm. Dan untuk batas ausnya sendiri yaitu 20 mm, jadi kesimpulannya baik. Dan saatnya kita merakit kembali CVT, dan jangan lupa ringnya, lalu pasangkan puli depannya dan pasang fibelnya terlebih dahulu. Dan setelah terpasang, lanjut pasang gigi engkolnya dengan hati-hati, harus masuk pada tempatnya dan pas, dan jangan lupa ringnya. Lalu habis itu pasangkan murnya dengan hati-hati juga, jangan sampai miring, karena kalau miring bisa mengakibatkan thread menjadi dol. Makanya harus hati-hati dan usahakan pakai tangan dulu, jangan langsung pakai kunci. Lalu habis itu kencangkan pakai kunci sedikit supaya bisa mengunci. Lalu pasang dengan menggunakan trigger. Pasangkan trigger supaya mengunci dengan pas. Lalu kencangkan dengan menggunakan kunci shock ukuran 17 mm. Lalu kita kencangkan dengan menggunakan kunci momen dengan ukuran 3,7 kg. Kita atur momennya terlebih dahulu. Dan setelah selesai kita gunakan untuk mengencangkan bautnya. Lalu lepaskan trigger yang tadi kita gunakan untuk mengencangkan. Lanjut kita pasang bagian puli belakang. Masukkan terlebih dahulu finbelnya dengan cara menekannya supaya si V-bel itu bisa masuk ke dalam dan mudah untuk memasangkannya. Lanjut kita pasangkan mangkok koplingnya. Kencangkan dengan menggunakan trigger untuk penahannya. Pasang terlebih dahulu supaya ngepas triggernya supaya bisa mengunci dengan tepat. Lalu pasangkan murnya, hati-hati jangan sampai miring. Lalu kencangkan dengan menggunakan kunci shock ukuran 24 mm. Dan supaya lebih akurat kita gunakan kunci momen lagi dengan ukuran yang sama yaitu 3,7 kg. Dan kencangkan sampai berbunyi, itu tandanya sudah ngepas. Kemudian buka triggernya dengan dikendorkan terlebih dahulu supaya lebih mudah. Lanjut kita pasangkan tutup blok CVT dan hati-hati harus sampai masuk semua dan tepat. Lalu pasangkan bautnya dan usahakan pasang terlebih dahulu bautnya dengan menggunakan tangan supaya lebih ngepas. Baru kita kencangkan dengan menggunakan kunci T8. Dan mengencangkannya pun harus dengan cara silang supaya imbang. Dan setelah semua baut pada blok CVT sudah kencang, kita langsung memasang tutup cover CVT dengan menggunakan kunci T10. Dan mengencangkannya pun juga sama dengan cara silang biar imbang. Dan setelah itu kita bersihkan filter saringan udara dengan menggunakan angin atau kompresor. Dan setelah bersih kita pasangkan filter saringan udara. Pasang tutup cover saringan udara, usahakan sampai ngepas dulu, baru kita pasangkan bautnya. Dan masangkan bautnya pun harus dengan cara silang dan hati-hati jangan sampai dol. Dan sekian video singkat dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.